Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amila Putri dengan nomor NIM akhir 1024 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Bisnis Digital, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas metode penelitian saya yang berjudul Pengembangan Strategi Iklan Influencer berbasis TikTok sebagai mediasi untuk mengelola impulsive buying pada konsumen Gen Z. Baik, langsung saja di sini ada latar belakang penelitian. Fenomena peningkatan impulsive buying atau pembelian mendadak tanpa perencanaan semakin sering terjadi di kalangan Gen Z akibat paparan influencer marketing di TikTok. Platform ini kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, melainkan telah berubah menjadi ruang yang terstruktur mempengaruhi pola konsumsi. Misalnya, melalui video pendek For You page atau FYP, atau sesi live shopping di TikTok menciptakan rasa urgensi. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas sebab akibat seperti bagaimana iklan ini memicu respons emosional dan keputusan cepat. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan modal strategi etis untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengembangkan pendekatan yang aplikatif dan etis sehingga influencer dan brand dapat melakukan promosi tanpa mendorong perilaku belanja berlebihan yang berpotensi menimbulkan masalah finansial bagi Gen Z. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan dua masalah utama sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana mengembangkan model strategi iklan influencer etis (CE) berbasis TikTok yang dapat membantu mengelola impulsive buying pada Gen Z. Strategi ini mencakup aspek etika seperti transparansi dan penghindaran manipulasi emosional yang berlebihan. Kedua, bagaimana kelayakan dan efektivitas model CE ini yang akan dinilai melalui validasi dari pakar seperti ahli pemasaran atau psikologi konsumen serta uji coba terbatas pada responden Gen Z. Kedua pertanyaan ini menjadi dasar untuk memastikan hasil penelitian ini tidak bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini saling terkait dengan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya. Secara keseluruhan, tujuannya adalah merumuskan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara pengguna TikTok, peran iklan influencer, dan inclusive buying pada Gen Z, serta mengembangkan strategi iklan influencer etis (CE) yang efektif, operasional, dan dapat diterapkan untuk memitigasi perilaku belanja impulsif tanpa mengurangi efektivitas promosi. Lebih rinci, tujuan pertama adalah merumuskan model konseptual yang mengembangkan hubungan antara pengguna TikTok, peran iklan influencer, dan impulsive buying pada Gen Z sebagai dasar penyusunan strategi. Ini seperti membangun kerangka pemahaman yang jelas mengenai akar permasalahan. Terus tujuan kedua adalah menganalisis dan mengembangkan strategi iklan influencer berbasis TikTok yang efektif, etis, dan operasional sebagai panduan aplikatif untuk memitigasi perilaku impulsive buying pada Gen Z. Dengan demikian, brand dan influencer dapat tetap melakukan promosi, tetapi dengan cara yang lebih bertanggung jawab, seperti menyertakan peringatan anggaran atau ulasan yang jujur. Lalu selanjutnya manfaat penelitian. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga manfaat praktis. Terdapat dua manfaat. Pertama,
Dari segi teoritis, penelitian ini memperkaya ilmu pengetahuan dengan menghadirkan model konseptual yang mengintegrasi pengguna TikTok, iklan influencer, dan impulsive buying pada Gen Z, serta menambahkan literatur mengenai strategi mitigasi berbasis influencer dalam video-based commerce. Hal ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain di bidang pemasaran digital. Kedua, dari segi praktis, penelitian ini menghasilkan model strategi iklan influencer etis (CE) sebagai panduan bagi influencer, brand, dan praktisi pemasaran untuk menciptakan konten TikTok yang persuasif namun tetap etis. Dengan demikian dapat membantu mengurangi impulsif buying pada Gen Z dan mendukung praktik pemasaran digital yang lebih sehat, misalnya melalui konten yang lebih edukatif daripada sekedar penjualan agresif sehingga mencegah resiko konsumsi berlebihan. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Sebelum mengembangkan strategi ini, saya mereview beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar teori. Pertama, penelitian Hidayati et al. Pada tahun 2025 mengenai pengaruh TikTok Shop terhadap perubahan perilaku belanja generasi milenial dan Gen Z. Mereka menemukan bahwa TikTok Shop mempengaruhi keputusan pembelian melalui live shopping, FYP, dan konten influencer yang menjadi pemicu impulsif buying sehingga diperlukan strategi mitigasi karena TikTok berfungsi sebagai video-based commerce. Kedua, ada penelitian ilmiah pada tahun 2025 tentang pengaruh live shopping pada flash sale terhadap impulsive buying produk fashion di TikTok Shop pada generasi Gen Z. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur tersebut secara signifikan meningkatkan impulsive buying karena menciptakan rasa urgensi dan respon emosional cepat, seperti segera beli sebelum kehabisan. Ketiga, di sini ada penelitian Saputra dan Amani pada tahun 2023 dengan judul The Effect of Social Media Marketing on Hedonic Shopping Value Through Online Impulsive Buying of Fashion Products. Research on Generation C in Bandung. Penelitian ini menjelaskan pergeseran fungsi media sosial dari sarana interaksi menjadi wadah yang masif dan terprogram untuk mempengaruhi pola konsumsi komersial. Terakhir di sini ada penelitian Edi dan Haryanti pada tahun 2024 tentang the effect of customer reviews on impulsive buying at TikTok Store Study Generation C in Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa customer review, risk perception, dan trust semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying online pada Gen Z. Dari penelitian ini terlihat adanya celah, yaitu belum adanya strategi etis khusus untuk influencer di TikTok. Lalu dapat dilihat pada kerangka berpikir di sini. Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari pergeseran TikTok menjadi platform video-based commerce yang menghadirkan stimulus kuat sebagai pemicu perilaku impulsif pada Gen Z. Stimulus ini semakin kuat ketika dikombinasikan dengan peran influencer yang mempengaruhi persepsi, emosi, dan keputusan belanja pengguna melalui gaya komunikasi yang dekat dan meyakinkan, seperti produk ini benar-benar saya gunakan sehari-hari. Temuan ini dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa TikTok dan influencer memang berpengaruh terhadap impulsive buying, tetapi belum ada strategi influencer yang dirancang secara etis untuk mengelola dampak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan strategi influencer etis sebagai solusi untuk membantu brand dan influencer tetap efektif dan berpromosi tanpa
mendorong perilaku impulsif yang berlebihan pada Gen Z. Secara visual, kerangka ini menggambarkan alur dari platform TikTok, stimulus inklusif, peran influencer, hingga solusi SIA yang etis. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan research and development yang berfokus pada pengembangan dan pengujian strategi baru, yaitu strategi iklan influencer berbasis TikTok. Pendekatan ini sesuai karena tujuannya adalah menciptakan sesuatu yang inovatif dan dapat diuji. Untuk mendukung proses tersebut, penelitian ini menerapkan metode campuran atau mix method untuk menyusun model konseptual serta merancang strategi pengelolaan impulsive buying, misalnya melalui wawancara atau analisis konten TikTok. Setelah strategi terbentuk, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menilai kelayakan melalui validasi pakar dan uji coba terbatas pada responden Gen Z, seperti survei atau eksperimen kecil untuk mengukur efektivitasnya. Dengan kombinasi ini, hasil penelitian diharapkan lebih komprehensif dan dapat diandalkan. Selanjutnya, di sini ada populasi dan sampel. Pada penelitian ini mencakup kelompok keseluruhan, yaitu individu yang relevan dengan penelitian, seperti akademis, praktisi digital marketing, dan ahli perlindungan konsumen yang kompeten seperti seluruh konsumen generasi Z atau Gen Z berusia 15-26 tahun yang memenuhi kriteria keaktifan di TikTok Shop dan memiliki pengalaman impulsive buying. Populasi ini memang luas, tetapi sampelnya dipilih secara spesifik menggunakan purposive sampling, terdiri dari dua kelompok. Pertama, validator atau pakar yang bertugas menilai kelayakan model SIE seperti dosen atau profesional di bidang pemasaran. Kedua, responden uji coba terbatas atau Gen Z, misalnya 20-30 orang yang aktif di TikTok untuk mengevaluasi efektivitas awal strategi melalui feedback langsung. Lalu di sini dapat kita lihat ada jadwal penelitian. Rencana jadwal penelitian disusun secara realistis untuk memastikan kelancaran. Pada Januari sampai Februari, tahap perencanaan konseptualisasi, termasuk tinjauan literatur dan penyusunan model awal. Kemudian, Februari sampai Maret untuk pengembangan dan validasi ahli, di mana model SIE dikembangkan dan dimintai masukan dari pakar. Lalu Maret, April, Mei untuk uji coba lapangan pada Gen Z dan pengumpulan data mencakup survei atau pengujian konten. Akhirnya Mei Juni untuk analisis data dan penyusunan laporan akhir. Jadwal ini dirancang fleksibel, tetapi saya berupaya menjaganya agar tetap sesuai dan tepat waktu. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Dan maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.